Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas nama Melania Francisca Hoder dari Prodi Sosiologi kelas C semester 1 dengan NIM 2103030099. Di video kali ini saya akan mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bab 6 tentang Undang-Undang Dasar. Masuk pada pembahasan yang pertama, pengantar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris Constitution menjadi Undang-Undang Dasar. Sebenarnya, ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah Undang-Undang Dasar, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal, istilah Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak dan yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar itu? Umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan di antara mereka. Menurut sarjana hukum E.C.S. Wade dalam buku Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan. Jadi, pada pokoknya, dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, konstitusionalisme. Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintahan perlu dibatasi kekuasaannya, atau the limited state, agar penyelenggaranya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian, timbul konsep the constitutional state, di mana undang-undang dasar dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep rule of law atau res state. Jadi, konsep rule of law dan res state merupakan inti dari demokrasi konstitusional. Yang keempat, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun Undang-Undang Dasar satu negara berbeda dengan negara yang lain, kalau diperhatikan secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai berbagai soal berikut. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau diamandemen. Dan yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Selain itu, mukadimah Undang-Undang Dasar sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat dan spirit oleh penyusun Undang-Undang Dasar tersebut. Baik, yang kelima, Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Sudah dikemukakan bahwa setiap undang-undang dasar mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan.
dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa ia dibuat. Oleh para penyusun Undang-Undang Dasar, diusahakan agar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dibuat itu tidak lekas usang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, seringkali ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar hanya mengatur dan mencakup hal-hal dalam garis besarnya saja, sehingga dapat saja timbul masalah yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini disebabkan pertama, karena masyarakat terus berkembang secara dinamis. Dan yang kedua, karena penyusun Undang-Undang Dasar tidak selalu mampu melihat ke depan hal-hal yang perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Maka dari itu, di samping Undang-Undang Dasar yang berbentuk naskah tertulis, di beberapa negara telah banyak timbul kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi. Yang keenam, pergantian Undang-Undang Dasar. Ada kalanya suatu Undang-Undang Dasar dibatalkan dan diganti dengan Undang-Undang Dasar baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa Undang-Undang Dasar yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Undang-Undang Dasar diganti dimaksudkan untuk mencerminkan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahap pertama revolusi, serta dimulainya tahap transformasi ke arah masyarakat komunis. Undang-Undang Dasar 1977 menyebut Uni Soviet telah merubah suatu developed socialist society dan committed untuk membentuk masyarakat tanpa kelas. Di Indonesia, kita telah melalui 5 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, tahun 1949, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang ketiga, tahun 1950, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang keempat, tahun 1999, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Yang ketujuh, kita masuk ke dalam perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari Undang-Undang Dasarnya. Perubahan ini dinamakan dengan amandemen. Undang-Undang Dasar biasanya memuat prosedur untuk menampung hasrat melakukan perubahan parsial tersebut. Pada umumnya dianggap bahwa suatu Undang-Undang Dasar tidak boleh terlalu mudah diubah. Oleh karena hal itu akan merendahkan arti simbolis Undang-Undang Dasar itu sendiri. Di lain pihak, hendaknya jangan pula terlalu sukar untuk mengadakan amandemen, supaya mencegah generasi mendatang merasa terlalu terkekang dan karenanya bertindak di luar Undang-Undang Dasar. Yang kedelapan, supremasi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berbeda dengan undang-undang biasa. Undang-Undang Dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Demikian pula, badan yang membuat Undang-Undang Dasar berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa. Karena dibuat secara istimewa, maka Undang-Undang Dasar dapat dianggap sebagai sesuatu yang luhur. Ditinjau dari sudut politis, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasa. Yang kesembilan, Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Sudah lazim untuk mengadakan pembedaan antara Undang-Undang Dasar tertulis dan Undang-Undang Dasar tak tertulis. Menurut C.F. Strong 12 dalam bukunya Modern Political Constitution dan Frank Bailey 13 dalam buku Elements in Political Science, pembedaan ini sebenarnya kurang tepat, oleh karena tidak ada undang-undang dasar yang seluruhnya tak tertulis. Demikian pula,
Tidak ada undang-undang dasar yang seluruhnya tertulis. Suatu undang-undang dasar umumnya disebut tertulis bila merupakan suatu naskah, sedangkan undang-undang dasar tak tertulis tidak merupakan suatu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk undang-undang dasar tertulis dan undang-undang dasar bernaskah atau kadang-kadang dinamakan Coded Constitution. Sedangkan untuk undang-undang dasar tak tertulis adalah undang-undang dasar tak bernaskah atau No Coded Constitution. Yang ke-10, undang-undang dasar yang fleksibel dan undang-undang dasar yang kaku. Undang-undang dasar juga diklasifikasi menurut sifat fleksibel atau supel dan kaku atau rigid. Dasar dari perbedaan ini menurut beberapa sarjana seperti C.F. Strong 17 dan Rod Hackway 1 dalam Comparative Government and Politics ialah apakah prosedur untuk mengubah undang-undang dasar sama dengan prosedur membuat undang-undang. Suatu undang-undang dasar yang dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang disebut fleksibel, seperti Inggris, Selandia Baru, dan Kerajaan Italia sebelum Perang Dunia Kedua. Undang-undang dasar yang hanya dapat diubah dengan prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang disebut kaku, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan sebagainya. Soal fleksibel atau tidak ini adalah penting. Kalau terlalu kaku, maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang dasar. Sedangkan kalau terlalu fleksibel, maka undang-undang dasar dianggap kurang berwibawa dan dapat disalahgunakan. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar di Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa undang-undang yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian diganti menjadi Undang-Undang Dasar RIS 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa kali amandemen. Sekalipun demikian, ada baiknya kita pelajari secara khusus beberapa peristiwa yang dialami Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 3 krisis yang langsung melibatkan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pada bulan November tahun 1945, sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dan yang kedua, Juli tahun 1959, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tahun 1999 sampai tahun 2002, terjadi 4 kali amandemen yang banyak mengubah sistem ketatanegaraan kita sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia. Pada waktu itu dinyatakan bahwa penetapan tersebut bersifat sementara, dengan ketentuan bahwa 6 bulan setelah perang berakhir, Presiden akan melaksanakan Undang-Undang Dasar itu. Dan 6 bulan setelah MPR terbentuk, lembaga ini akan mulai menyusun undang-undang yang baru. Baik, demikianlah hasil review buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bab 6 tentang Undang-Undang Dasar. Sekian dan terima kasih.